terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, pakai hamba-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinampakkan lewat pelayanan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara hati-Mu, berbicaralah Engkau. Yang mau dengar firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang ini, haleluya. Oh ya, tadi dipersiapkan. Waduh. Saya bukan waduhnya untuk buku atau apa. Saya exciting gitu. Ini kali pertama, sekali dipersiapkan mengingat waktu ya. Masih bisa terdengar? Ya. Ini kali pertama saya Tuhan percayakan pelayanan firman Tuhan dengan ada penerjemah. This is my first time that I will preach and somebody will translate it. Ya. Satu bisa dengar? Udah. Ya. Jadi karena ini pengalaman yang pertama, Yeah, so this is because of this is my first experience. tadi saya mau nyerocos terus. Just want to just speak. Saya lupa bahwa ada di samping saya penterjemah. I forget there is a interpreter beside me. Ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala di sini. Yeah, before we hearing about the words of God, word that the pastor just said, bahwa menjadi kesimpulan saya, to be my summary, segala sesuatu benar adanya yang dinamakan kebetulan ilahi. there is something true about divine righteousness. Sebab kami berencana untuk beribadah bersama orang tua, Because actually we are planned to have a service with our family, parents. karena Natal dan Tahun Baru kami tidak ada di Indonesia. Because on the Christmas and New Year season we are not in Indonesia. Sekembali dari liburan, kami langsung ada pelayanan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. After we came back to Indonesia, we have a ministry in the 1, 2, and 3 weeks. Pelayanan kami sistemnya adalah diundang dahulu, kami catat, kemudian kami kunjungi secara urutan undangan yang masuk. Our style to receive, our style in ministry is we will receive the invitation, and then after that we will come there to check in the place first. Kecuali pada keadaan tertentu, semisal kami kecapean atau suami ada operasi berat, pasien operasi berat, dalam berbagai situasi yang tidak memungkinkan kami untuk jarak tempuh yang jauh. Except there is a occasional case if my husband have a big surgery time, and yeah, kami akan memilih tempat yang memakan waktu cepat atau tempat yang lebih dekat dari kediaman kami, dan we will choose the nearby of our place. Dan juga bila kami akan pulang kampung, and then also when we will come home for a visit, kami akan memilih undangan yang di sekitar Lamongan. we will choose the
invitation who's nearby from us in Langowan. Walaupun belum urutannya. Even though not the urutan, not the plate number, the number plate. Ya, seperti hari ini, tetapi sekali lagi ini kebetulan ilahi menurut kami, karena Bapak dan Ibu Gembala di sini belum mengundang kami. So again, this is the divine unaccidentally that actually the pastor's not giving invitation to us yet. Jadi sebelumnya kami mencari yang ada di dalam undangan yang sudah terdaftar, tetapi tidak satupun yang bersedia di jam 7. Actually we already try to find some of the who's already in the list, but there is no one of them available for the 7 o'clock morning service. Jadi saya bicarakan dengan grup hamba-hamba Tuhan yang terbentuk dalam pelayanan kami. So I speak to the servants group in our ministries. Adakah yang mau mengundang kami atau adakah yang bersedia kami kunjungi untuk pelayanan? Is there Di jam 7. church that we would love to visit them or to serving there in 7 o'clock morning? Dan di tempat ini yang bersedia. And the place is here only. Haleluya. Ya, saudara di dalam Tuhan, My brethren, ketika saya dengar tadi bahwa di sini ada hari spesial di hari ini, when I heard that that today is a special day for this church, dalam hati saya bilang sama Tuhan, wow, kebetulan ilahi lagi. wow, another divine and accidentally moment again. Dan hal lainnya, ketika saya dengar tadi kesaksian bahwa sempat menghubungi dan tidak ada komunikasi, saya bilang dalam hati, saya kok bisa berkomunikasi? And then when I heard that me especially already many times try to calling short message, but there is no connection. But us, oh very easy, they can have it. Berarti ini waktunya Tuhan untuk kami So saling again, this is Haleluya. the kairos of God that we are here. Dan sebuah penghargaan kehormatan bagi kami yang dalam hal tadi kami bisa diberi kesempatan. Yang kedua juga ada tamu-tamu. So the first one, Visionary yang bukan produk lokal. Spesial. yeah, the other special is an honor and privilege to me to have a time to share here. And the second is there is foreigners also attend. Saya berbicara dengan suami bahwa Finlandia itu familiar dengan kami karena ini hanya bercanda. Saya lihat Bapak Joko ya. Sorry. Saya pikir itu adalah Santa Claus yang saya temui ketika di Rovaniemi di Santa Village ketika 2 tahun yang lalu. Yeah, 2 years ago Bercanda. they are visiting Santa place, and then it just connected to show Mr. Yoko just similarly with the Santa Claus she met there. Yang sudah potong janggut. But not in the bear. Oke, baik. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. So
Now we go to the words of God. Yang saya beri judul The title is Urusan Tuhan. The Business of God. Urusan Tuhan. A business of God. Suatu ketika Yesus selesai berkhotbah kepada banyak orang seharian. One day after Jesus preaching to the many people whole day, Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Jesus invite the disciples to go another beach, Ke seberang laut Galilea. in the seashore of Galilee. Tetapi ketika itu Yesus tertidur. Kita sama-sama tahu cerita ini. Yeah, we know this story that on the way Jesus falling asleep. Dan kemudian datang badai menerpa perahu Then there is mereka. a storm come to hit their boat. Ada 3 kitab yang mencatat tentang hal ini, tetapi kita fokus dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. There is 3 books that written those story, but we choose the Mark 4 verse 35 to 41. Kita tidak akan baca semua ayat ini, We not read all, mengingat waktu, for the short time, tetapi pada intinya murid-murid sangat ketakutan. but the point is the disciples so very scary. Nah, mengapa saya memberikan judul Urusan Tuhan? Why I choose the title of this business of God? Pertama, kita akan perhatikan di dalam ayat yang ke-38. Saya baca untuk kita semua. The first we focus on the verse 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, ayat 39, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pada bagian pertama, urusan Tuhan itu datang kepada murid-muridnya. The first point, the business of God been deal with his disciples. Jadi urusan pribadi dari murid-murid yang akan menjadi perhatian Tuhan. A personal problem with the personal things with the disciples is God's focus. Ya, sebenarnya Tuhan membawa murid-murid itu untuk ke seberang dan menghadapi badai itu, angin yang ribut, untuk melatih mereka agar tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. First one, that God bring the disciple to another seashore just to teach them to not be afraid. Dan juga melatih iman dari murid-murid. Also to practice the faith of the disciples. Tetapi ternyata ada masalah yang begitu prinsip dari murid-murid Yesus itu sendiri. But then there is a problem that very principle through those disciples. Mereka sekian lama, sekian waktu bersama dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat Tuhan, melihat pengajaran-pengajaran Tuhan yang luar biasa. They're already a long time with Jesus to see the miracle, even the teaching, the great teaching of Jesus. Tetapi pada ayat yang terakhir, ayat 41, di situ dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. In verse 40, the written is they become so afraid. Jadi masalah yang akan menjadi urusan Tuhan dengan murid-muridnya pertama adalah pengenalan akan Dia. So the first lesson that Jesus wants the disciple to know is how to know the Lord. Badai yang mereka hadapi membawa mereka mengenal siapa gerangan Tuhan. The storm that hit them brought them to know how the Lord is. Bagian yang kedua, And the second one, di dalam kitab Markus, tadi kita lihat di Markus 6, sekarang kita akan Markus 4, sekarang kita akan memperhatikan satu pasal setelahnya di Markus 5. and then now we search the next passage in Mark 5. Di situ ternyata ada urusan lain lagi. Setelah Yesus berurusan dengan pribadi murid-muridnya untuk mengatakan atau untuk melatih agar murid-muridnya itu tidak takut, tidak khawatir, dan kemudian mengenal Tuhan secara pribadi. So in the first one we heard that God wants the disciple to not afraid. So that focus on their personal character, that not too afraid, Mengenal and God wants them to know, to listen, to learn how to know God more melalui badai tadi. through the storms. Yang kedua, urusan lain ketika kita perhatikan Markus 5 ayat 7. In the Mark 5 verse 7, Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." yeah. Ini adalah seorang yang kerasukan. There is someone who's Gerasa. been possessed by the devil Di Gerasa. at Gerasa. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan khotbah ini tadi malam, When I prepared this sermon last night, memang sudah Roh Tuhan sudah bicara tentang topik ini dalam minggu ini. the Holy Spirit already told me this topic during this week. Diawali dengan pelayanan suami minggu lalu. Been started by the ministries of my husband last week. Tetapi ketika saya mempersiapkan ada pelayanan yang dipercayakan adalah pelayanan janda-janda, ada sponsor yang mau berbagi, mereka memakai rumah kami dan saya yang mempersiapkan segala sesuatu termasuk membelanja. Jadi waktu saya terbuang dengan hal itu, kemudian di pelayanan itu saya yang melayani firman Tuhan. So there is a ministry for the widows in our ministries. Then I have to preach, and before that I have to preparing even to buying something. Saudara, ketika hari Jumat, kami mempersiapkan untuk datang ke Lamongan dan kami datang tadi kemarin. Jadi waktu yang singkat ini membuat saya semakin dalam posisi sebenarnya bisa dikatakan tertekan, belum mempersiapkan apa-apa, walaupun temanya Tuhan sudah taruh di hati saya. Yeah. So it happened on Friday, and we have to come here 2 days after. So the preparing is very short, and it's really giving me in the burden. Ya, saya berdoa kepada Tuhan tadi malam. So I prayed to God last night.
Karena biasanya saya memberikan judul untuk setiap pelayanan. Because usually I make a theme for our ministry. Dan Tuhan membawa saya kepada ayat ini. And then God brought me to this verse. Apa urusanmu dengan aku? What is your business with me? Makanya judulnya urusan Tuhan. That's why the title is. Ternyata ada benang merah antara urusan Tuhan dengan murid-murid dan urusan Tuhan dengan orang di Gerasa itu. There is a red line of the what happened with the disciples and the things happen in Gerasa. Markus 5 ayat 18. 5 verse 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat sesuatu atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sebelum ayat ini, kalau kita baca selengkapnya, Tuhan kemudian menyembuhkan orang tadi. Yeah. Before those verses we are reading, there is something happened before. God healed these people. Tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu, dalam cerita ini dia itu tidak berpakaian. Suddenly there's come to my mind, this man is naked. Tapi selanjutnya kalau kita perhatikan, dia kemudian sudah berpakaian. Siapa yang memberi pakaian kepadanya? But then it happened, this man already using clothes, and the question is who's giving him a clothes? Saya yakin Tuhan Yesus yang memberikan I jubah kepadanya. believe that Ini bicara tentang apa, clothes of saudara? Jesus been given to him. Tidak semua orang ketika bertemu dengan Yesus dan mendapat pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kesembuhan atau apapun itu yang dia butuhkan sebagai jawaban doa. So there is not of people that meet Jesus really encounter with Jesus and something is like your prayer be answered. Tidak semua, bahkan hanya bisa dihitung dengan jari. Not all people experience these things. Maybe only Yang Tuhan suruh buka suara, yang Tuhan suruh katakan kepada orang lain apa yang terjadi kepadamu. Biasanya Tuhan bilang diam. that God asked them or him to tell the people what happened to him. Usually Jesus will say, silent, Keep silent. keep silent, Ya. don't tell him. Ini dikatakan pulang ke rumahmu kepada orang-orang sekitarmu. Ini yang berkata Yesus. Yeah. Ya. And it's written that Jesus the one who said, you going home and telling the people around you, Beritahukan semuanya apa yang terjadi. tell everything that what happened to you. Perbuatan Tuhan suruh ceritakan. What God did to him, you have to tell to others. Setelah dia berpakaian. After he got healed using the clothes already. Dan yang terjadi di ayat 20, And what happened in the first dia 20? menjadi penginjil di Dekapolis. Haleluya. Puji Tuhan. Missionaries, evangelists in the Decapolis town. Orang yang hopeful, tidak ada harapan. This man that hopeful, there is no hope in his life. Tahukah Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ketika Tuhan berurusan dengan saya dan saudara, kadangkala Tuhan izinkan badai sebagai alatnya untuk berurusan dengan kita. Did you know that if God have a business with us, God even using the storm to Yes. to using us. Amin. Haleluya. Ada yang rasa badai sekarang? Ada yang sorry, are you in the storm right now?
Tetapi ketika Tuhan izinkan badai itu, but then God's allowing the storm in your life, badai itu adalah urusan Tuhan juga. Artinya apa? even the storm is the God's business. Artinya apa? What's the meaning of? Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menimpamu. Ketika Dia mengajak engkau, mari menuju ke seberang. Just go with Him to the seashore. Amin. Amen. Engkau secara pribadi urusannya Tuhan, Because you are Panggilanmu using urusannya business of Tuhan, God, and badaimu the urusan storm Tuhan. yeah, the Amen. storm even God is God's business, Dan Tuhan akan pakai badaimu and God will use your storm sebagai alat Dia untuk berurusan dengan orang lain. to as tools of God to have a business with others. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? A son of God, the highest. Ternyata Tuhan berurusan juga dengan kehidupan orang lain untuk memakai orang lain setelah Dia berurusan dengan saya dan saudara. God Haleluya. use Puji others, Tuhan. another people Haleluya. with His business to us. Dan Tuhan sudah mempersiapkan orang dirasa ini. And then God already prepared this Gerasa man. Perhatian Tuhan sudah tertuju kepadanya. God already focused on him. Jadi ketika murid-murid diajak menyeberangi sungai, So when the disciples Menuju ke went to seberang. the seashore, karena di sana To the next ada place. seorang yang menjadi tujuan Tuhan. because there is somebody there that God wants to have a Di business mana for. Tuhan berurusan pribadi juga dengan orang itu. And God have a personal Kenapa? business with that. Karena ternyata kalau kita perhatikan dari kata-kata orang ini, Because when we observe the words of this man, dia malah lebih mengenal Tuhan daripada murid-murid. even he's the ones to know God's better than the others. Apa than the urusanmu dengan disciples. aku, Tuhan? Yesus, Anak Allah The yang Maha sentence of him is, what's your business with me, the highest son? Saudara di dalam Tuhan, seberapa lama engkau mengiring Tuhan, seberapa lama engkau menjadi orang Kristen, mungkin sejak lahir, Dear brothers itu and tidak sisters, menentukan besarnya the long you pengenalan become akan a Christian, it's not depend in how long, how deep you are knowing your God. Bahkan ternyata firman Tuhan membuktikan orang yang tidak punya harapan, orang yang dalam masalah, bahkan dikuasai oleh kuasa. Even this man who's been possessed by the devil, even God knows him, use him too. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Because Itu yang God namanya has kasih God karunia. Amin. of God in this man. Mungkin seberapa saya dan Grace saudara of di God. sini juga dahulu seperti orang ini. Maybe some of us here are so same as like this man before. Tapi kalau kita ada di tempat ini, kita menjadi bahagian orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Amen. When we are in the presence of God, we are also got the grace of God. Amen. Nah, kenapa badai? Why storm? Ada apa dengan badai yang Tuhan izinkan? What is in the storm that God allowing us? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Pertama, kita fokus pada Markus 148 ayat 7 dan 8. Psalm 148, 7 and 8. Saya baca, kita perhatikan pembacaan masing-masing. Mazmur 148 ayat 7. Psalm 148, verse 7 and 8. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Ayat 8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Haleluya. Ternyata di dalam badai itu bagian dari firman Tuhan. Amin. Actually, in the storm season, there is a word of God. Ya, Amin. badai melakukan firman Tuhan.
firman Tuhan itu bisa berlaku, bisa terjadi. Janji-janji Tuhan itu bisa kita nikmati lewat badai kehidupan saya dan Yeah, saudara. we can enjoy the song because there is a words of God. Itu hal yang pertama, kenapa badai? That's the first one. Why the song doing the words Yang of God. kedua, Second one, Ayub 38 ayat 1. Job 31 verse 1. Job 31 verse 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab. From the Ayub. song God giving answer. Satu ayat lagi, Ayub 40 ayat 6. And then Job 40 verse 6. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. From Dua the soul. kali peneguhan bagi kita, amin. From Bahwa the ternyata soul. di dalam badai kehidupan yang Tuhan izinkan ada jawaban Tuhan bagi saya dan saudara. There is an answer of God through the song for us. Bahkan yang bicara ini Ayub, kita tahu pergumulan Ayub habis semuanya. Even who's speaking this is a prophet Job that you know he is even until kehilangan semuanya. Lost everything. Jadi semua hanya tinggal istrinya. Istrinya juga Lots of even only his wife, but then bikin sakit hati. so make him Tertekan. Ya. Saudara di dalam Tuhan, apa ada pengalaman di sini dari kita yang sama seperti Ayub? Dear brother and sister, are you have the same thing, the same moment as like Prophet Job, same experience as like Job? Iya. Belum bukan. Tetapi No one. sedemikian berat pergumulannya, So di situ very deep his burden. Tuhan bisa menjawab apalagi pergumulan saya dan saudara. Amen. God Amin. answer him through his very deep struggle. Sehingga dalam ayat yang lain Ayub bilang, dari kata orang saja aku tahu engkau, aku melihat engkau, aku mengenal engkau. Tetapi sekarang secara pribadi aku And you tahu know the engkau. other verse says, I know from other people about God, but now I know Him myself. Lewat badai hidup saya dan saudara, Tuhan mau bawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Through our song, God bring us to know Him more. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang lain saudara, Another things, badai itu urusan Tuhan denganmu, untuk Tuhan berurusan dengan orang lain juga. God's song is a business of God to berurusan. To have a business with you and also to others. Nah, ini ternyata saudara, kita akan mengalami kadang-kadang kita akan mengalami sebuah penderitaan, sebuah rasa sakit. Sometimes God allows us to feeling the pain. Seperti halnya kesaksian tadi, As rasa seperti testimonies. ada suasana yang tertekan, rasa takut. Yeah. Ketika Tuhan memanggil As the ibu yang testimonies. bersaksi tadi, Yeah, Dr. Maria, when God calling her, there is a burden, there is some fear in her life. tetapi ternyata kita bisa melihat bahwa ada urusan Tuhan lewat apa yang kita alami setelah Tuhan berurusan dengan kita. But then there is a business of God when God have a deal with us, Karena ada rencana Tuhan because there is a plan of God lewat badai hidupmu. through your storm of Segala life. sesuatu ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan There is izinkan, a goal of God in everything. dan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi And Anda. it will bring glory for the Lord. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama Tuhan berurusan dengan kita, Tuhan berurusan dengan badai kita, dan Tuhan berurusan dengan orang lain melalui badai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. So the first time God have a business with us through the soul, and also through of that God have a business to the others. Jadi endingnya itu harus untuk kemuliaan. So the end
for the glory of God. Amen. Haleluya. Haleluya. Tadi kesaksian, apa jawabmu? And Saudara the siap? testimony is, what's the answer? Ambil kesempatan itu Bapak Ibu. Take that chance. Ambil kesempatan Take itu. that chance. Karena kita sudah melihat Because di dalam the word is pemberitaan so firman Tuhan. that the words of Di God dalam ayat-ayat yang saya jabarkan tadi. in all the verses, Kalau kita ambil kesempatan itu, if we get the chance, selanjutnya urusan Tuhan. the rest is God's business. Puji Tuhan. Amen. Jadi saya mencatat begini, ada seorang hamba Tuhan, pendeta Suset. Suset Hatim. Dia bilang begini, when God start with you, He just Ketika Tuhan memulai dengan engkau, He just might ask you to do something crazy. Tuhan sebenarnya mau kamu melakukan sesuatu hal yang gila. Kenapa? Kenapa? He can reveal Himself great through you. Karena Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat dirimu. Amin. Amin. Tuhan yang sudah pakai dan coba kepada orang ini. Ini bicara tentang Dia akan memakai saya dan saudara dan Dia melengkapi kita. Amin. Amen. God is the one who's giving him a growth that God wants to use him. Dan ada suara Tuhan yang harus kita sampaikan. And there is a words of God that we have to preach for, Untuk kemuliaan to nama Tuhan. glorify Him. Semua urusan Tuhan. All is God. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan. To the glory of God. Hallelujah. Amen. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan. That the word, these words of God be a rhema in your heart. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penanggung jawab. Saudara, mungkin orang lain ada masalah dengan engkau, ada menjahati, bikin sakit hati. Tuhan kemudian ingatkan pada saya, mungkin ada di antara kita yang sakit hati karena perbuatan orang lain. God reminds me, maybe there is somebody here have sakit hati, pain in your heart, Ya. to someone else who's have a guilty with you. Tetap doakan, tetap ampuni, tetap mengasihi. Just pray for and forgive and still love them. Karena dia bukan urusan kita, urusan Tuhan. Amin.